Allahumma inni as'aluka sabata fil amri wa adina wa as'aluka mujibati rahmatik wa imam al-ghufiratik wa as'aluka syukra nikmatika wa husna ibadatik wa as'aluka lisanan shadikan wa qalban salima wa as'aluka khaira ma fi ta'lam wa ujubika min syarri ma ta'lam wa astaghfiruka lima innaka antal alim. Para jamaah subuh yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur pada pagi hari ini kita telah berada di hari ke-6 bulan suci Ramadan. Masih berapa hari lagi? Masih lama ya. Biasanya pertanyaan seperti itu di akhir-akhir Ramadan ya. Orang mulai bosan dan kemudian bertanya-tanya kapan lebaran ya. Tapi kalau masih awal-awal seperti ini, Masya Allah ya. Insya Allah. Jadi kita tentu berharap ya semangat kita di bulan Ramadan ini dari awal sampai akhir ya. Baik para jamaah sekalian, saya diberikan topik terkait dengan integrasi Islam ya dalam pendidikan. Ya mungkin karena saya dosen ya. Tapi kalau saya jujur melihatnya kan kalau pengaruh dosen itu tidak terlalu banyak lagi ya. Tapi yang paling banyak berpengaruh pada pendidikan anak itu adalah saat mereka di usia-usia balita atau usia sekolah ya, baik SD, SMP, SMA atau sebelumnya. Jadi dampaknya memang kita akan lihat di perguruan tinggi ya. Terus saya lihat itu anak-anak yang rajin masuk masjid ya, itu memang kelihatan nih kayaknya ini dari pesantren ya, atau dari sekolah-sekolah ya kayak SD Islam ya, terpadu ya, SMP terpadu, Islam terpadu, SMP IT ya orang bilang. Ya kalau dari umum itu ya ada juga yang bagus, tapi ada juga yang saya lihat, aduh, bayangkan kalau semua dosennya sudah ke masjid, dia tinggal, jadi kayaknya tidak ada pengaruhnya ya. Baik para jamaah semua rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mengkaji dua surat saja, dua ayat, pertama terkait dengan bagaimana Allah itu telah menjelaskan dalam ayatnya tentang betapa manusia itu mendustakan ya, atau kafir, ingkar kepada Allah. Nah, kemudian Allah mengatakan kepada mereka, mengapa kamu kafir ya? Nah, Allah ini menciptakan kalian. Nah, kita baca surat Al-Infitar coba ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ijaz sama'un fatarat wa ijal kawakibu fatarat wa ijal biharu futsirat wa ijal kuburu futsirat alimat nafsu ma qaddamat wa akhar. Kalau ayat ini dibacakan tentu kita akan membayangkan, ini kan di ayat, kalau kita lihat di juz 30 itu kan banyak-banyak ayat itu menceritakan tentang hari akhirat. Banyak ya, masuk semua itu. Al-Waqiah kan di juz ke-27 ya, tapi di juz 30 ini banyak ayat. Al-Qariyah ya. Al-Zalzalah ya. Ini surat Infitar juga, Insyiqaq ya. Nah, apa artinya itu? Berarti memang manusia ini mau diingatkan bahwa dunia ini akan berakhir ya, dan Anda akan melihat langsung ya, apa yang Anda lakukan selama di dunia ini. Jadi tidak ada orang itu berpikir kalau dia sudah lakukan selesai. Tidak. Karena semua akan dilihat kembali apa yang telah dilakukan sebelumnya. Ya. Itu diulang-ulang dalam juz 30 ini. Kalau kita baca dengan baik ya, 30. Jadi kalau kita bicara pendidikan, integrasi agama dalam pendidikan, ya kalau ayat ini dibacakan berulang-ulang, diartikan oleh gurunya, dicoba lagi, dipahamkan, kemudian betul-betul ya diingatkan dan seterusnya. Itu kan berarti siswa-siswa itu sejak itu sudah tertanam dalam dirinya bahwa dia akan harus berbuat seperti itu, harus
tidak bisa bohong, terus jujur, ya. Tidak boleh, karena ada yang melihat. Kalau kita baca surat kita itu seperti itu ya. Karena apa? Karena kejadian kita yang kita lihat sehari-hari ini kan ketidakjujuran itu ya. Dan orang merasa bahwa itu biasa-biasa saja, ya. Biasa. Bahkan kita kan sering mendengar banyak sekolah-sekolah itu mereka malu kalau anak didiknya itu nilainya kurang. Sehingga apa yang terjadi? Ya udah, dibantu biar tinggi, biar lulus, biar tidak memalukan sekolah. Cara-caranya kan jelas salah ya, dan bahkan itu kan menjadi pengalaman bagi santri atau siswanya bahwa oh ternyata kita bisa bohong-bohongan seperti ini, yang penting tujuannya tercapai, kan seperti itu ya. Saya punya pengalaman di sekolah anak saya ya, ini mohon maaf ya, waktu itu kan SDIT itu masih sangat sedikit, tidak banyak seperti sekarang ini. Nah apa yang terjadi waktu itu saya tahu setelah itu tidak terjadi lagi. Setiap sekolah yang ujian, ini SD ya, SD itu setiap yang ujian itu pengawasnya dipertukarkan. Jadi kalau guru di sini akan mengawas di sekolah yang lain, di sekolah yang lain mengawal, ya dipertukarkan. Jadi di sekolah itu pasti yang mengawas bukan guru-gurunya. Gitu. Tapi anak-anak ini di SDIT ini sudah ditekankan oleh gurunya. Nyontek itu dosa. Nyontek itu sangat merugikan. Nyontek itu tidak mendidik. Nyontek itu ditekankan ulang-ulang. Sehingga tidak berani tuh santri itu melihat pekerjaan temannya pun tidak mau. Karena itu jadi penekanannya. Nyontek itu sangat memalukan. Sangat memalukan. Mending tidak lulus daripada nyontek. Kan gitu. Itu penekanannya seperti itu. Jadi apa yang terjadi? Ini guru dari sekolah lain ini. Ya, dia pikir ini sekolah sama dengan sekolah-sekolah yang lain. Jadi dia mulailah membawa kertas dan menulis jawabannya. Gitu. Nomor 1A, nomor 2B. Nah, baru dia mulai datang dari di sekolah. Yang anak itu diperlihatkan jawaban itu. Perlihatkan. Supaya anak-anak tidak usah berpikir. Salin saja ya. 1A, 2B, 3D, 4. Terusnya. Santri tidak ada satupun yang mau menoleh itu. Masya Allah. Terkaget-kaget itu guru yang kedua itu. Bisa nih sekolah seperti ini. Ini karena apa? Karena ditanamkan sejak kecil. Sejak mereka masuk SD itu. Nyontek itu dosa. Nyontek itu neraka. Nyontek itu santri itu takut itu kalau nyontek. Takut sekali. Nah ini saya bayangkan kalau ini terjadi semua sekolah. Subhanallah. Subhanallah. Ya. Kalau sudah seperti itu bentuk pendidikan di sekolah-sekolah, baik sekolah Islam maupun sekolah negeri, subhanallah. Tapi kalau kita tanya guru-gurunya, kenapa lakukan itu yang di luar-luar itu? Kami malu, Prof, kalau tidak lulus semua siswa kita. Kami malu, Prof, kalau kami pasti akan dimarahin atau ya itu dinas pendidikan pasti akan memanggil seterusnya. Para jamaah semua rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ya kalau kita bicara tentang kejujuran itu kan negara kita ini masuk ranking yang keberapa gitu ya. Bawah gitu ya. Singapura ya, itu angka kejujurannya itu katanya sih ini 99,sekian%. Artinya dari 100 orang cari yang jujur itu sulit ya. Nah, makanya mereka menjadi pusat perdagangan karena orang kalau berdagang di Australia, di Singapura katanya kalau kapalnya turun atau ada barangnya sedikit itu dijamin. Kalau masuk 10 keluar 10. Gitu. Kalau ditandatangani 10 pasti 10 juga kita dapat. Kalau dibilang dalam kontrak itu ada 10, pasti 10 akan tiba. Nah, kita kan tidak begitu. Jadi siapa yang mau berdagang dengan mau di Indonesia sebagai partner kalau begitu kan tidak bisa. Ini gubernur kita yang sekarang ini, Pak Anies Sulaiman ya, itu pernah dia kan bekerja di perusahaan asing. Waktu selesai tamat dari Unhas itu dia bekerja. Dia bilang begini, itu bos saya, saking jujurnya itu,
saking tidak mau memberi sesuatu kepada ya oknum ya, mungkin oknum di pemerintahan kita. Dia sampai jual mobilnya, dia jual semua karena dia tidak mau melakukan itu. Ya. Karena tanda tangannya di kontrak pun segini ya. Ternyata diperlambat, dipersulit. Ujung-ujungnya mau dapat sekian. Ya. Dia bilang, saya tidak biasa begitu. Dan saya tidak bisa melakukan itu karena hati ini non-muslim, yang non-muslim. Saya tidak bisa gitu, seperti itu ya. Jadi karyawan bilang ini, tapi Pak kami sudah tidak kerja lagi nih kalau Bapak tidak tanda tangan itu. Tapi saya nggak bisa, saya nggak bisa, saya nggak bisa. Kalau itu harus dipotong. Gimana saya melakukan kegiatan itu kalau itu dipotong? Atas nama inilah, atas nama itulah. Berbulan-bulan. Kalau masalah beliau sampai itu setahun lebih. Dia bertahan juga. Kalau dia jual aset, dia karena untuk menghidupi karyawan dia jual aset. Udah, kita nggak usah berbuat seperti kita bertahan saja. Jangan lakukan itu. Masya Allah, Masya Allah. Akhirnya juga keluar. Ya, dan dia memang tidak mau. Ya karena dari kecil, ya mohon maaf ya, kalau di negara-negara maju itu kan cheating itu kan nyontek ya, atau berbuat tidak itu sesuatu yang memalukan. Mereka itu kayak dididik dari kecil, dari TK itu, begitu kau mengambil hak orang lain, itu seperti kau itu seperti apa ya? Itu tidak pantas. Dia agak sulit menjelaskan itu bagi mereka itu karena sudah terbiasa begitu ya. Kejujuran. Jadi saya pernah ujian ini ya, saya pertama di Amerika itu kan, wah ini kita duduknya masa ujiannya sedekat-dekat begini. Karena saya ujiannya, saya itu malamnya, jam 7 malamnya. Karena memang kuliah ujian itu di sana itu, ujian itu di sana bukan dalam bentuk mengevaluasi kau sudah benar atau tidak, itu mengevaluasi proses pengajaran. Jadi dosennya itu ingin tahu setelah 4 minggu kau kuliah ini sudah apa yang kau sudah ngerti nggak kau itu pelajaran itu kan gitu. Jadi dia ambil waktu yang lain dan bagusnya itu kalau dia bilang begini, ini kau nggak cocok di kelas ini, kau ambil kelas yang di bawahnya lagi gitu ya. Nah, gitu ada kuliah biostatistik. Jadi saya datang terlambat karena saya harus maghrib dulu aja. Maghrib jadi saya tunggu habis maghrib saya datang. Salju lagi jadi salju di mana-mana dia harus apa juga jalannya pelan-pelan. Terlambat lah, ceritanya terlambat. Saya datang sudah penuh orang, 200 orang yang ngambil mata kuliah. Jadi saya masih dapat satu tempat di belakang, itu pun terjepit karena meja yang itu terisi 4 orang sih Pak. Kalau di Indonesia nggak ada orang ujian kayak gini, harus longgar-longgar lah. Kan ujian kan malah kan dijauhkan. Jadi saya mulai bekerja. Sudah saya disuruh duduk ya, oke duduk. Jadi saya lihat karena kelasnya kan teater, jadi kita bisa kalau begitu kita angkat kepala gini kelihatan semua. Ini saya mulai bekerja saya pura-pura angkat kepala saya gini. Saya sendiri angkat kepala, saya tunggu lagi ya. Karena tidak enak, orang semua kerja. Dan yang samping kiri kanan ini, Masya Allah, melirik pun tidak pernah, melirik pun. Begitu malunya mereka, malu. Melirik saja. Kan kita tuh kadang-kadang, kan, namanya biar ujian kan melirik pun tidak ada masalah ya. Masa melirik bilang, ini karena begitu takutnya mereka kepada namanya cheating itu, jadi betul-betul dia cuma lihat pekerjaannya, ini duduk, kerja-kerja saja. Saya bilang, Masya Allah, Masya Allah. Negara kafir tapi Masya Allah. Jujurnya, jujur. Dan memang saya lihat, memang ditekankan bahwa itu pendidikan sejak di rumah itu sudah jalan. Tidak boleh, ini hak orang, ini tidak boleh kau sentuh itu. Harus kau permisi, kau harus ini. Masuk situ. Baik para jamaah sekalian, coba kita baca ini kan ini bagus sekali ini ya. Ijaz sama unfatarat wa izal kawakibun tasyarat. Wa izal biharu futsirat wa izal kuburu futsirat. Alimat nafsu ma qaddamat wa akhirat. Istilah Allah menceritakan nanti langit ini akan terbelah. Bagaimana ya? Ini semua air laut ini akan meluap, bumi akan terbongkar ya. Dan wa idal biharum ya laut ya akan alimat nafsu ma qaddamat wa akhirat. Setiap manusia akan melihat langsung apa yang dilakukan setelah hari itu. Jadi kan harus tahu bahwa kalau kita meninggal itu semua yang kita kerjakan itu terlihat semua ya. Apa yang dikerjakan, apa yang dilalaikan. Misalnya kita lalai salat subuh, lalai salat berjamaah, lalai baca Quran. Kita kelihatan semuanya. Ya ayyuhal insanu ma garraka bi rabbikal karim. Wahai manusia. Ya. Dan Allah sangat sekali ya. Sangat indah sekali nih.
Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Apa yang membuat kau ini seperti itu? Ya kan itu kalau bahasanya. Kenapa? Apa yang memperdayakan kamu sehingga kamu itu mendustakan perintah Allah kan gitu kalau bahasanya. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim allazi khalaqaka fasawwaka fa'adal. Padahal dia ini Allah itu yang menciptakanmu, menyempurnakan tubuhmu dan ini seperti yang saya katakan kemarin dan memperindah atau membuat keseimbangan tubuhmu. Ya. Jadi apalagi yang kau mendustakan ini pada Allah karena Allah sudah kasih kau semuanya. Ya. Kan itu mungkin bahasa sederhananya. Ya. Tapi yang penting di sini ya dibilang di al-surat masya Allah kalla bal tukadzibuna biddin. Ya. Sekali-kali jangan begitu. Karena ya kan kalau bahkan kamu itu mendustakan hari pembalasan ya. Wa inna alaikum lahafizin. Ya, ini karena ini isinya ini isi daripada soalnya ada ini. Wa inna alaikum lahafizin. Sesungguhnya Anda itu ada malaikat yang melihatmu. Ya, kiraman katibin yang mulia di sisi Allah dan yang mencatat ya'lamuna ma taf'alun, apa yang kau lakukan. Jadi saya pernah tanya teman mahasiswa saya ya. Dia bilang, oke, kita ujiannya, tapi saya tidak akan mengawas Anda ya. Saya akan tinggalkan kelas ini. Karena saya ada urusan lain, tapi ingat ya, ada Allah yang melihatmu. Gitu ya. Ketawa mereka, ketawa. Siapa enggak yang tidak yakin di sini? Saya tanya. Siapa yang tidak yakin bahwa Allah melihatmu? Kalau kau nyontek, kau dapat dosa. Kalau kau bertanya pada temanmu, tidak sah itu nilainya. Apa gunanya kau dapat nilai A, kalau itu nyontek? Coba. Mending kau tidak lulus. Baru kau datang ke dosennya, kau bilang, Prof, mohon maaf, tadi malam saya tidak tidur karena ibuku sakit. Jadi kayaknya saya tidak bisa ujian hari ini. Atau saya tidak bisa menjawab pertanyaannya karena memang saya tidak belajar. Kan mending begitu. Daripada ketawa-ketawa, ketiwi-ketiwi. Contek, baru bangga itu dapat A, bangga. Saya dari sini hampir semua ini, bangga benar dapat A ya. Siapa Allah saya bilang. Bagaimana ini ya? Kita urut-urut dada aja ya. Dengan kualitas. Ini kejar integrasi ini kan topiknya malam ini, hari ini kan. Bagaimana integrasi agama ini ke dalam pendidikan. Tapi juga mungkin saja gurunya tidak salah. Jadi siapa yang salah? Kira-kira siapa yang salah? Pasti kita bilang, itu kepala dinas yang salah. Kenapa dia selalu meminta angka-angka yang baik pada guru-gurunya? Misalnya ya. Nanti kepala dinasnya bilang apa? Itu menteri kita yang salah. Karena dia menyuruh kita supaya minimal angka lulusnya sekian. Gitu ya. Ini sama juga Pak, bicara kesehatan. Ini saya kebetulan, mahasiswa saya kan di puskesmas, di dinas kesehatan. Karena saya di public health. Jadi, kalau lihat angka-angka survei yang kita langsung datangi penduduk, kalau kita lakukan survei oleh tenaga yang memang disuruh untuk melakukan survei, itu angkanya selalu tinggi. Angka berat badan lahir rendah itu di atas 10% lah pasti itu ya. Angka ibu hamil yang kek itu pasti tinggi. Angka balita yang kurus atau yang stunting itu tinggi ya. 20%, 30%, bahkan ada 40%. Tiba-tiba kita kalau lihat laporan dinas kesehatan itu, ya, 5%. Sebab ini kan sama dengan angka Singapura yang 5%. Mana ada orang Indonesia 5% saja pendeknya ya. Angka nasionalnya 30, kita kan sekarang di 21,7 ya. Di 2003. Tapi kalau di Makassar kan lebih tinggi dari angka nasional selalu di Sulsel maksud saya. Lalu saya tanya pelan-pelan itu petugas puskesmas. Nah, kenapa angkanya jadi bagus begini? Nah, kita teliti kan tidak begini. Nanti saya dianggap salah juga kan. Kenapa Prof itu lapor angkanya segini baru, padahal di laporan puskesmas mau segini. Oh dia pertama dia mengelak, oh tidak Prof, ini lama-lama dia mengaku. Iya Prof, kami diberitahu kepala puskesmas, jangan tinggi-tinggi. Karena kalau kami lapor tinggi-tinggi dipanggil gitu, masih mungkin dipanggil kasih uang, panggil dimarah-marahin. Dia bilang,
Tidak bisa Kak ini Prof. Kita memang harus turun-turunkan angka. Coba. Jadi kita hanya menerima angka yang sudah rendah itu kan. Nah, kemudian angka ini kan naik ke dinas kesehatan kabupaten. Kabupaten kan dia rekap lagi semua nih ya, dia rekap. Baru biasanya itu dipanggil juga Pak puskesmas yang tinggi-tinggi itu dipanggil oleh kepala dinas kabupaten. Kenapa dia panggil? Karena dia juga tidak mau dimarah oleh kepala dinas provinsi. Nah, kenapa angka setinggi begitu? Turun-turunkan itu. Nah, ini kan dokter kepala puskesmas tidak tahu masalah dia. Panggil ketua sini kok, turunkan ini. Angkanya terlalu tinggi menurut dinas kabupaten. Nah, jadi begitu. Suatu hari saya ditelepon oleh kepala dinas kesehatan provinsi. Provinsi ini telepon saya. Kebetulan saya konsultan untuk namanya grup namanya apa itu staf pendamping gubernur ya, untuk percepatan pembangunan. Apa namanya itu? Saya termasuk tim untuk itu. Jadi telepon Bro, ini Pak Gubernur tanyakan angkanya ini. Kenapa rendah begini sedangkan nasional tinggi? Mana yang benar, yang nasional atau yang laporan dari puskesmas itu? Saya bilang, kepala dinas masuk saya. Anda itu kan tahu kondisi sosial itu memang masih begitu tinggi. Yang rendah itu kan laporan dari anak buahmu itu. Ini beritahu gubernurmu bahwa memang kita itu masih tinggi karena kondisi kan sosial ini masya Allah. Bapak tahu ya, kita ini kan 24 kabupaten kota ya. Bone coba bayangkan Bone. Bone itu 34 kecamatan, desa 43 kecamatan, 300-an desa. Dari desa yang bagus sampai desa paling jelek ada itu di Bone. Desa yang tidak ada sekolahnya, tidak ada orang sekolah. Maksudnya memang kondisi sarananya mau ke desa itu harus setapak, masih ada begitu. Dan rata-rata tidak cuma tamat SD. Jadi bisa dibayangkan kondisi desa itu dan seperti itu ya. Jadi jangan kita berharap tinggi. Jadi kalau tak berita aja Pak Gubernur memang kondisi sosial seperti ini angka ini, laporan yang ini memang tidak bisa dipakai, itu cuma untuk evaluasi di lapangan saja, tapi untuk angka yang benar kita pakai angka yang nasional itu. Saya tunggu baru saya pesan kalau gubernurmu bertanya lagi lebih jauh, panggil saya jelaskan ini data ini kenapa bisa rendah seperti itu dan kenapa kita ini masih tinggi, kan bisa dijelaskan. Saya nggak dihubungi lagi setelah itu. Tiba-tiba ada laporan gubernur marah-marah di Jakarta mempersalahkan itu angka nasional karena dia bangga dengan angkanya sudah rendah itu. Emangnya solusinya seperti Singapura ya? Angkanya rendah seperti itu kan gitu ya pertanyaannya. Oke, singkat cerita, ketidakjujuran dan ketidakmauan untuk memahami ketertinggalan atau menyampaikan kegagalan. Nggak mau tuh. Saya berulang kali kesal mahasiswa, nggak apa-apa kalau laporkan kegagalan deh. Karena kegagalan itu akan membuat kita bekerja lebih baik. Karena kita kan laporkan, kami sudah lakukan ini tapi masih gagal karena begini. Insya Allah tahun depan kami akan lakukan ini lebih baik karena kami sudah tahu gagalnya itu seperti apa. Masyarakat masih tidak cocok ini tidak mau misalnya. Tapi kalau kau laporkan angka yang tinggi, saya kira masih semua sudah bagus. Artinya ngapain kita kerja lagi?